Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi Rizkul Ramadan, NIM 2018-549. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perusahaan, mind mapping hukum perusahaan. Yang pertama itu dalam mind mapping hukum perusahaan terdapat perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan di sini memiliki pengertian, yaitu perusahaan yang dimiliki, dikelola, dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan. Selanjutnya itu ada syarat-syarat dalam mendirikan suatu perusahaan perseorangan. Itu dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek penting ya. Yang pertama itu ada modal, pembukuan, dan pembayaran pajak. Terus ada ciri-ciri perusahaan perseorangan itu, yang pertama dimiliki oleh perseorangan atau individu. Yang kedua, permodalan perusahaan perseorangan lebih kecil dan tidak terlalu besar. Sistem pengelolaannya sederhana. Kelangsungan usaha bergantung dari pemiliknya. Adapun juga kelebihannya, jika perusahaan perseorangan itu menerima semua keuntungan karena hanya dipegang oleh satu orang. Terus yang kedua itu bebas bergerak karena dia tidak mempunyai struktural dan tidak memiliki intervensi dari pihak manapun. Terus yang ketiga itu ada organisasi yang sederhana karena hanya dimiliki oleh satu orang. Terus ada kekurangannya juga. Kekurangannya itu yang pertama, tanggung jawabnya tidak terbatas. Jadi risiko atas suatu perusahaan ditanggung oleh langsung pemilik perusahaan. Terus kelangsungan perusahaan biasanya tidak terjamin. Apabila pemilik pengusaha itu meninggal, di penjara atau sebab lain yang tidak dapat mengelola perusahaan, itu akan berhenti aktivitas perusahaannya. Oke, langsung yang kedua karena waktunya singkat, yaitu persekutuan perdata. Itu persekutuan perdata yang pertama ada mazhab, firma, CV, PT, BUMN, yayasan, dan koperasi. Secara singkat, mazhab itu memiliki pengertian, yaitu kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Sebenarnya mazhab ini hampir sama dengan CV dan firma, cuman bedanya di mazhab ini mereka hanya memiliki satu background yang sama. Jadi dia hanya memiliki satu profesi yang sama. Tidak, dalam struktural mereka tidak ada bermacam-macam background, tapi hanya satu macam background. Misal hanya dari fakultas hukum saja, tidak ada dari fakultas lainnya dalam sekutu anggotanya. Terus yang kedua itu ada firma. Firma itu sebuah bentuk perusahaan usaha untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih. Biasanya disebut firman dengan memakai nama bersama, atau satu nama itu digunakan untuk memperluas usahanya. Terus ada kelebihan firma itu jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya. Terus juga lebih mudah memperoleh kredit karena kemampuan finansialnya lebih besar sehingga bank akan mempercayakan finansial mereka kepada firma ini biasanya. Kekurangannya juga ada, salah satu kekurangan itu karena pimpinannya dipegang oleh satu orang, biasanya menimbulkan perselisihan di antara para anggotanya. Terus kesalahan seorang firman satu pun itu biasanya ditanggung bersama oleh semua anggota. Jadi satu anggota melakukan kesalahan, mereka yang menanggung semuanya. Oke, langsung yang ketiga yaitu ada CV. CV itu adalah CV itu adalah persekutuan komanditer. Pengertiannya itu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang untuk menjalankan perusahaan. Di sini CV itu memiliki sekutu aktif dan sekutu pasif ya. Sekutu aktif itu dia yang bekerja, atau sekutu komplementer, dia yang mengurusi semua jalannya perusahaan CV. Sementara sekutu pasif itu dia yang tidak kerja, dia hanya sekutu komanditer, dia hanya menyerahkan modal. Itu kewajiban dia, hanya menyerahkan modal. CV itu memiliki unsur sebagai CV sebagai perkumpulan, persekutuan perdata, terus ada bahkan sebagai firma pun ada. Juga ada kekhususan persekutuan komanditer. Sifat CV itu ada yang modalnya yang besar karena didirikan banyak pihak. Terus ciri sifatnya itu sulit untuk menarik modal dari store. Terus apa lagi ya? Oke, langsung ke PT. PT itu suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari para si pemegang saham PT ini itu berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki. Jadi ada ciri dari PT itu tujuannya untuk mencari sebuah keuntungan. Terus
perusahaannya dipimpin oleh direksi, tidak mendapatkan sebuah fasilitas dari negara, juga modalnya itu berasal dari saham-saham dan obligasi. Terus ada macam-macam PT itu ada PT terbuka, tertutup, domestik, perseorangan, asing, umum atau publik. Terus ada BUMN. BUMN ini badan usaha milik negara ya. Jadi usaha sebagian seluruh badan usahanya yang sebagian toko pemilikannya itu dimiliki oleh negara. Jadi BUMN ini biasanya perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. BUMN ini juga memiliki beberapa memiliki beberapa cabang. Itu ada perusahaan perum atau perusahaan umum atau perum. Terus ada perusahaan persero. Jadi perusahaan persero ini lebih kepada mencari keuntungan dan memberi pelayanan kepada umum. Kalau misalnya yang perusahaan umum tadi itu lebih kepada menangani bidang-bidang usaha yang penting, terus bertujuan juga untuk mencari keuntungan. Langsung ke yayasan. Yayasan itu merupakan salah satu entitas non pemerintahan yang didirikan sebagai perusahaan nirlaba atau kepercayaan amal, jadi lebih bergerak kepada bidang sosial. Juga yayasan ini tidak mempunyai anggota. Yayasan juga strukturalnya itu hanya ada pembina, pengurus yayasan, dan pengawas. Juga mempunyai tujuannya ya bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Terus langsung ke koperasi. Koperasi itu menurut pengertiannya ya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 itu merupakan badan hukum yang didirikan dengan pemisahan kekayaan dari anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha sesuai prinsip dan nilai koperasi. Jenis koperasi itu ada macam-macam. Ada koperasi serba usaha untuk melayani simpan pinjam biasanya dan menyediakan makanan pokok. Terus ada koperasi jasa, itu layanan jasa untuk anggotanya, misalnya asuransi. Terus ada juga koperasi simpan pinjam, itu untuk meminjamkan uang dengan bunga yang rendah. Koperasi produsen ada, koperasi konsumen juga ada. Prinsip koperasi itu keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela. Terus pengawasannya dilakukan secara demokrasi. Terus bersifat independen dan otonom. Modal koperasi juga terdapat dalam modal internal biasanya. Modal internal itu meliputi dana cadangan, simpanan sukarela, simpanan wajib, terus simpanan pokok. Dana cadangan ini juga merupakan dana cadangan itu berasal dari itu loh, bagian sisa hasil usaha yang tetap disimpan. Sedangkan simpanan sukarela itu merupakan simpanan yang misalnya tidak ditentukan dan dapat diambil kapanpun. Juga ada simpanan wajib, itu merupakan simpanan yang dibayar setiap bulan sesuai besaran yang ditentukan. Simpanan ini tidak dapat diambil selama menjadi anggota. Gitu. Jadi sekian penjelasan mind mapping secara singkat tentang hukum perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.